Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hammam. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Nah, di kegiatan kali ini tuh aku mulai aktivitas aku masak-memasak di dapur. Nah, kegiatan kali ini tuh pagi hari ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh masak untuk makan siang. Karena kebetulan kemarin itu suami aku ada beli kepiting. Nah, jadi kepitingnya mau aku buat asam manis pedes aja. Nah, jadi untuk asamnya itu aku pakai nanas. Nah, di sini aku tadi udah prepare bahan-bahannya di video sebelumnya. Nah, jadi ini tuh aku tumis bawang putih dulu, baru bawang merah, baru bawang bombay. Nah, ini untuk bawangannya diiris-iris gitu aja ya, teman-teman. Nah, untuk cabenya cuman pakai cabai hijau, cabai merah yang diiris-iris. Nah, seperti ini aja sih, simple banget gitu kan. Setelah itu dimasukkan wortel. Nah, potongan wortelnya aku juga, seperti ini, seperti korek api gitu, baru di sini jagung. Nah, untuk jagung aku pakai 2 buah aja, di sini aku potong-potong kecil-kecil. Nah, ini tuh ditumis-tumis sampai benar-benar wanginya itu keluar, baru aku masukkan si kepitingnya. Nah, untuk kepitingnya di sini cuman kepiting yang halus-halus itu ya, teman-teman, anaknya. Kalau misalnya di tempat kami di kampung aku itu namanya kepiting rencong. Karena kepitingnya itu warna-warni gitu, warna orange. Nah, kalau di kampung aku tuh biasanya kalau misalnya kami ke Pulau Sembilan atau ke Pulau Kampe gitu kan. Nah, pulang-pulang tuh bisa bawa kepiting yang hitam itu loh, teman-teman, kepiting batu. Nah, itu tuh asli enak banget kepitingnya. Nah, itu tuh dijual mahal banget. Nah, kalau di Duri Riau ini tuh jarang banget dapat kepiting yang warna hitam. Oke, di sini udah itu aku masukkan nanas. Nah, untuk potongan nanasnya di sini aku cuman beli ke tukang buah rujak. Nah, aku beli cuman beberapa batangan nanas gitu aja sih, nggak beli satu buah nanas gitu karena kan kayaknya kebanyakan juga ya. Oke, di sini aku masukkan seasoning seperti garam, nah juga taburan maizena. Nah, maizenanya itu aku lumurin air biar enak. Jadi agak kental aja untuk kuahnya. Nah, di sini aku pakai bawang pre dan daun sop sedikit. Nah, ini tuh koreksi rasa karena udah rasanya udah pas. Nah, jadi untuk sausnya juga udah aku masukkan ya, teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk merata ya sampai bener-bener tanak. Nah, baru kita matikan kompor deh. Ini aku tambahin sedikit saus lagi, kayaknya kayak kurang eh, pedes aja gitu menurut aku. Nah, di sini aku tambahin tomat, potongan tomatnya itu cuman setengah tomat aku potong-potong kecil gitu aja, teman-teman. Nah, ini tuh asli enak banget dan habis. Nah, karena memang jagungnya itu fresh, jadi jagungnya juga enak loh, teman-teman, gitu. Nah, untuk asamnya sendiri itu ya cuman dari asam nanasnya itu aja sih yang aku ambil. Nah, untuk saus aku nggak terlalu banyak pakai saus ya, teman-teman. Oke, setelah masak di sini kegiatannya sore hari. Nah, ini tuh lagi mandiin si Bang Hamam sama Dek Bubu. Nah, ini tuh udah selesai mandi, tinggal disisirin sama pakein bedak aja sih. Nah, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, bahagia selalu, dibanyakan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, jadi teman-teman, aku tuh setelah masak tadi siang, aku tuh istirahat gitu kan. Karena memang sekarang ini kan udah nunggu hari aja ya, kalau aku tinggal nunggu sinyal-sinyal cinta dari anak aku ya yang di dalam kandungan. Nah, kalau misalnya kita bersalin normal itu kan kita nunggu sinyal dari dedek bayinya ya, kapan dia mau keluar. Kita tuh nggak tahu ya, teman-teman. Qadarullah, semua itu hanya Allah yang tahu. Karena memang kayak kehamilan Bang Hamam sama Dek Hubu aja itu berbeda banget. Nah, apalagi ini aku tuh nggak tahu. Jadi aku tuh kayak rasanya udah kayak deg-degan gitu, kayak udah nggak sabar juga gitu kan. Jadi pas aku setelah masak itu pinggang tuh rasanya sakit sama paha gitu, selangkangan. Jadi aku tuh istirahat. Nah, aku tuh nggak ada kegiatan lain setelah mandiin anak-anak pas pagi, setelah selesai masak, aku langsung istirahat, teman-teman. Nah, aku tuh nggak beberes rumah. Nah, beberesnya itu ya seperti ini, udah sore baru kegiatan lagi mulai ke malam.
Nah, jadi ini tuh aku sapu-sapuin dan juga beberesin di bagian ruang TV, karena memang ruang TV itu berantakan banget dibuat anak-anak. Karena memang mereka itu super full aktif mainnya loh teman-teman sekarang ini. Jadi satu hari itu rasanya kayak harus 2 kali gitu beresin rumah. Sebenarnya aku tuh udah nggak sanggup gitu ya untuk beberes-beberes kayak gini. Cuman aku pala-palain gitu, karena kalau nggak diberesin aku juga stres nengok berantakan, nengok berserak, nengok berpasir gitu loh teman-teman. Jadi doain aku sehat selalu ya teman-teman, biar supaya aku kuat nanti pas bersalin. Nah, di sini aku udah buangin sampah. Nah, ini aku mau masukin plastik ke dalam tong sampah, plastik yang baru. Ini tuh tong sampahnya udah aku cuci teman-teman. Jadi kalau udah dicuci tuh aku tunggu kering. Setelah kering baru aku masukkan plastik baru. Seperti itu sih setiap harinya. Nah, di sini aku lanjut cuciin piring. Nah, ini cucian piring dari siang tadi nggak aku cuci. Karena ya itu aku bilang cuman pas pagi aja sebelum masak tuh aku ada cuci piring. Nah, setelah masak aku tuh nggak cuci piring lagi teman-teman. 하지 못한 말이 너무 많아요. 한 번도 당신은 듣지 못했지만. Di sini setelah cuci piring, aku tuh langsung lap-lap untuk kompornya dan juga dindingnya. Nah, di sini aku lanjut mau sapu-sapuin untuk lantainya. Nah, di video kali ini tuh aku nggak ngepel ya teman-teman. Karena untuk ngepel memang aku sekarang 2 hari sekali atau 4 hari sekali paling lama. Nah, itu tuh tergantung juga karena memang aku sekarang ini udah berpikirnya yang penting-penting aja dulu, seperti untuk makan itu harus ada setiap harinya, ngurus anak gitu kan. Seperti Dek Hubu kan masih dodot ya teman-teman, jadi itu aku harus ngurus dia, mandiin anaknya, ngasih makan anak-anak gitu, dan juga ngurus suami. Intinya kalau suami pulang tuh makannya kayak gitulah ya teman-teman. Paling kalau misalnya sarapan itu tuh suguhkan sarapan untuk kami semua, buat teh gitu kan. Jadi itu yang penting-penting aja dulu sekarang ini. Nah, kalau untuk beberes ini tuh ya tergantung 1 hari sekali, kadang 2 hari sekali gitu. Tergantung akunya ya, karena memang kan udah nunggu hari aja loh teman-teman. Jadi aku tuh kayak udah ngerasa nggak nyaman gitu, kayak udah ngerasa serba salah gitu. Tidur salah, karena tidur pun juga sakit ya kan. Mereng kanan salah, mereng kiri salah, nah jalan juga salah, apalagi duduk gitu kan. Jadi udah serba salah aja. Cuman aku tuh kadang-kadang kalau misalnya kayak udah nggak enak aja, aku tuh banyak-banyak istighfar gitu loh teman-teman. Jadi kayak minta tolong aja sih, pertolongan Allah itu yang paling nikmat ya, yang paling enak kita rasakan. Memang langsung datang gitu pertolongan kalau misalnya kita udah minta gitu, astagfirullahalazim gitu. Insya Allah lah ya, apapun yang kita rasakan yang kayak nggak enak gitu dimudahkan sama Allah. Nah, di sini setelah aku beberesin dapur, ini aku lanjut beberesin di bagian kamar. Nah, untuk kamarnya juga udah selesai. Di sini aku mau sapu-sapuin aja. Sebenarnya rumah aku nih kalau untuk pasir nggaknya pala kali berpasir, cuman ya risih aja gitu loh teman-teman. Rasanya kalau kayak udah dibersihkan, udah disapuin gitu, kayaknya udah kinclong lagi gitu untuk lantainya gitu. Nah, untuk rumahnya kalau misalnya udah diberesin, udah beres, kayaknya udah lega aja gitu. Aku pun perasaan yang nggak nyaman itu jadi seneng gitu ngelihat rumah itu rapi ya teman-teman. Oke, di sini aku di ruang tamu. Di sini aku beberesin sofa dulu karena memang suami aku tuh kan tadi siang pulang, pas istirahat itu main handphone duduknya di sofa ini. Sofa ini tuh jarang banget memang kalau misalnya ada tamu tuh duduk sini. Ya, tamunya itu keseringan di bengkel suami ya dateng, karena kan urusan itu banyaknya di sana. Nah, jadi kalau rumah ini ya cuman untuk rumah kami tempatin, kami tinggalin untuk tidur gitu. Kalau untuk tamu-tamu biasanya keseringan di bengkel ya, di bengkel usaha suami aku. Nah, di sini Bang Hamam bantuin mamahnya itu tuh pindahin pakaian yang udah kering, aku letak aja di atas meja. Karena kebetulan aku itu mau unboxing paketan nih teman-teman.
Nah, untuk paketannya ini tuh aku beli di TikTok ya. Jadi aku tuh kan kadang-kadang sekarang ini udah jarang banget buka TikTok. Jadi sekali aja, sekali bukanya aku kepengen beli. Bukan kepengen sih, memang butuh juga ya. Ini rak-rak sepatu biar supaya sendal sepatu yang ada di depan itu tuh nggak berserak, nggak berantakan gitu. Jadi kalau misalnya ada rak sepatu itu, jadi rumah kita juga jadi lebih rapi. Aku tuh pun setelah dirakit ya rak sepatunya, aku jadi lebih seneng juga loh teman-teman. Karena memang rumah aku jadi lebih tertata, lebih rapi. Dan juga ada rak baju. Pokoknya ini paket, sekali paket tuh belinya harganya 100 ribuan aja. Ini tuh udah dapat 3 loh teman-teman, dan multifungsi banget menurut aku. Aku tuh rencananya mau beli keranjang untuk dedek bayi, karena kan keranjang sebenarnya ada keranjang. Cuman keranjangnya itu udah dipakai di bengkel gitu. Udah sama adik aku. Jadi ya udah tinggal satu lah di rumah, jadi aku butuh keranjang. Dan ternyata ada rak-rak multifungsi ini bisa juga untuk tempat baju dedek bayi nantinya. Jadi karena kan kalau misalnya bayi itu sulit ya kalau misalnya kita masukkan ke dalam lemari. Lemarinya aku itu kan di luar ya teman-teman, tempat pakaian memang ada di dalam kamar, tapi itu udah penuh dengan baju aku dan baju Bang Hamam sama Dek Ubu. Nah, jadi aku butuh keranjang bayi tempat bajunya atau rak-rak seperti ini. Nah, jadi ini tuh bisa juga dialokasikan untuk rak-rak tempat baju dedek bayi. Nah, nanti aku rencana mau masukkan ini ke dalam kamar. Jadi pas saat butuh, karena kan bayi itu harus cepat ya, di saat dia nangis pasti dia kencing atau dia buang air besar. Nah, jadi kita harus langsung ganti gitu kan. Makanya ini mau aku letak di kamar. Nah, untuk rak-rak yang sepatu ini aku letak di depan seperti biasa ya. Sepatu itu kan berserakan aja di ruang tamu gitu, kadang di bawah sofa gitu. Jadi kayaknya ngerusak pemandangan aja menurut aku ya. Jadi setelah ditaruh rak-rak ini kayaknya lebih rapi. Nah, ini rak-rak untuk hanger baju. Bajunya ini tuh kadang kalau misalnya aku jemur pakaian, aku tuh suka sangkutin di jendela gitu teman-teman. Karena kan belum ada gantungan baju gitu kan yang di luar. Kalau misalnya yang di lemari kan nggak mungkin kalau basah-basah dimasukkan ke dalam lemari. Jadi aku butuh untuk gantung-gantungan baju yang belum kering gitu kan. Jadi bisa digantung bajunya itu. Makanya aku beli paket ini 3 dapat 3 itu 100 gitu. Alhamdulillah ya, murah gitu menurut aku, dan worth it banget sih. Kokoh juga sih, nggak lembek gitu. Oke, ini video selanjutnya. Di sini anak-anak itu ngajain ke pasar malam. Jadi ya udah deh, turutin aja, dan mereka itu naik kuda-kuda keliling seperti ini. Aku aja yang ngeliat tuh pusing gitu. Nah, itu tuh ada papanya, anak aku sama maminya gitu, mertuanya aku. Nah, ini tuh aku ngeliat baling-baling. Dan di sini tuh ada orang yang naik kayak koro-koro gitu ya, menjerit-jerit gitu teman-teman. Kayaknya ngeri banget gitu. Aku dulu pernah naik sekali waktu abis lahiran si Bang Hamam. Oke, sampai sini dulu video aku teman-teman. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Jangan bosan ya nonton video aku berikutnya. Nah, ini tuh ada produk dari Vienta. Kalau kalian mau cash atau kredit bisa DM aku, bisa hubungin aku ya di Instagram. Karena aku juga ikut arisan Vienta ini, aman dan amanah ya teman-teman. Kalau melalui aku seluruh Indonesia tuh aman pokoknya, dijamin. Nah, aku tuh udah 2 produk arisan, ikut arisan Vienta, dan menurut aku harganya worth it, dan itu arisan dan tidak ada riba ya teman-teman. Nah, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.